Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fadil di Fadil Ardianto. Selamat datang di channel saya yang khusus membahas otomotif. Ya, lanjutan dari video kemarin. Kali ini saya akan cerita sebagai perkenalan dulu. Mungkin teman-teman yang penasaran, yang ingin beli 320i yang E90, apa aja sih fitur-fiturnya, apa aja sih fasilitas di dalamnya, akomodasi dan sebagainya. Kita lihat dulu yuk, supaya teman-teman nggak penasaran. Nah, kita lihat fitur-fiturnya dari luar dulu ya, dari depan. Fitur pertama dari mobil ini yang saya jelaskan, jadi dia headlampnya sudah ada DRL-nya ya, daytime running light ya. Nah, jadi dia memang lampu yang dipergunakan dinyalakan ketika siang hari. Saya baca dulu waktu zaman saya SD, beberapa negara Eropa itu sudah mewajibkan kendaraan bermotornya untuk menyalakan lampu di siang hari. Kemudian berkembang, daytime running light ini ada yang halogen, ada yang LED. Nah, ini masih halogen. 320i E90 tahun 2010 ini DRL-nya masih halogen, pakai bolam H7 kalau nggak salah ya. Ini posisinya adalah ring ciri khasnya BMW, termasuk kesukaan saya ini ya. Cuma ini warnanya masih kuning, saya masih pengen ganti untuk jadi putih nih. Nanti kawan-kawan kita bikin videonya untuk ganti warnanya jadi kuning, jadi putih ya. Kemudian sennya ini matrix LED ya. Coba nyalain ini. Nah, ini sennya matrix LED ya. Ini lampu kotanya sini, lampu senjanya. Headlampnya ini sudah proyektornya xenon arc ya. Jadi tahun 2010 waktu mobil-mobil lain itu masih halogen, dia sudah xenon arc ya. Saya ingat waktu masih punya Kijang kapsul itu pengen ganti lampunya dari halogen ke xenon arc, lumayan mahal, dan ini memang mahal. Waktu itu 1,5 juta dan sekarang memang 1,5 juta nih harga xenon arc-nya. Kita perlihatkan nanti gambarnya di xenon arc-nya seperti apa ya. Kemudian fiturnya lagi yang di depan sudah ada lampu kabut. Lampu kabutnya juga masih bolam. Terus ini sensor wiper. Jadi wipernya sudah otomatis ya. Ada sensor wipernya. Nah, ini kondisi lampunya, rumah lampunya sudah agak lepas, termasuk PR yang harus saya perbaiki ini. Coba di. Nah, ini kan sudah ada agak lepas nih. Yang kanan juga, karena itu harus dibongkar, tampaknya harus dibongkar untuk diperbaiki ya. Sehingga ini juga DRL yang sini, ring sini nggak kebagian cahayanya, ini mungkin kenapa, nanti harus dilihat. Oke. Selanjutnya kita lihat ke bannya ya. Kita lihat bannya. Nah, bannya untuk 320 ini sudah pakai RFT atau run flat tire. Ini run flat tire ini bisa tetap berjalan meskipun dia kehilangan tekanan ya, sampai jarak tertentu dengan kecepatan tertentu. Rata-rata dibilangnya adalah jarak 100 km dengan kecepatan 80
km per jam. Jadi ketika kita kehilangan pressure, kita masih bisa jalan untuk mencari tukang tambal ban tanpa harus mengganti ban serep, karena itu ini tidak dilengkapi dengan ban serep ya. Terus fitur selanjutnya ini sudah electric volt, electric retractable mirror ya, sudah electric retractable mirror. Dan ini kita masuk ke dalam ya. Ya, selanjutnya kita lihat interiornya ya. Yang jelas ini E90 LCI. Nah, itu bahasa kita adalah facelift ya. Kalau artinya itu life cycle impulse. Nah, ini sudah ada fitur iDrive-nya. Jadi ada displaynya di sini. Kemudian ini iDrive-nya. Ya, di sini nanti menampilkan banyak informasi terkait report dari komputernya atau ECU-nya mobil ini ya. Terus AC sudah digital dual zone, itu AC digital dual zone. Kemudian ada cruise control di sini, dia sudah dilengkapi cruise control tapi belum adaptif cruise control ya. Kemudian kuncinya ini sudah keyless ya, sudah keyless tapi dia tetap harus dicolok. Nah, fitur selanjutnya adalah start stop button. Nah, ini ada start stop button untuk engine startnya. Selanjutnya, fitur selanjutnya dia sudah auto wiper. Ini nih, ini sudah auto wiper ya. Nah, sudah auto wiper, sensornya ada di sini. Sensornya ada di sini. Ya, kemudian ada defogger untuk yang belakang ya. Defogger untuk yang di belakang. Sementara dia sudah monokrom MID. Ini MID-nya monokrom. Ya. Nah, kalau yang full colornya di sini, ya, nanti kita bahas detailnya. Tuh. Terus electric mirror, dan electric retractable auto folding ya. Dia sudah ada lampu kabut depan dan lampu kabut belakang. Kemudian airbag depan dan steer switch ya, button. Kemudian dia sudah ada handsfree untuk phone call ya, udah ada handsfree untuk phone call. Nah, ini di sini tuasnya ada dua ya, yang satunya ini yang cruise controlnya. Kira-kira itu fiturnya untuk depan. Kemudian lanjut lagi, masih ada untuk seatnya, ini udah elektrik ya, tapi untuk maju mundur dan naiknya masih manual. Nah, ini di sisi driver dan sisi penumpang depan. Nah, ini kita lihat panel displaynya ya, yang LCI atau facelift dan dilengkapi iDrive. Ini mouse-nya, kontrolnya di sini. Coba di zoom, dideketin ini dari arah sini. Nah, gini aja. Nah, gitu ya. Jadi ini ada menu, ini ada mouse-nya ya, sama seperti mouse penggunaannya gitu. Terus kemudian ada scrollnya, ada menu, kemudian telepon, navigation, ada CD, radio, ini ada back, kemudian ada option. Tapi biasanya nggak ngelihat ini sih, biasanya ngelihat ke displaynya.
Ya, ini menunya seperti ini. Ada output dari luar, kita bisa CD, DVD, music collection. Nah, ini music collection itu kita bisa nyimpen DVD, CD, musik di dalam internal memorinya. Ya, seperti ini. Kita udah pernah nyimpen beberapa DVD. Ya. Kemudian external device, ya, bisa dari colokan aux. Kemudian ada TV, ada tone. Saya nggak pernah nyoba. Ya. Kemudian radio, telepon, ini bisa connect otomatis ke handphone kita yang ada Bluetooth-nya. Kontak kita juga bisa save dan bisa baca kontak dari handphone kalau sudah connect ke Bluetooth. BMW service. Kemudian, nah ini yang pentingnya vehicle information. Vehicle information di sini ada onboard komputer rata-rata untuk travelingnya. Kemudian journey, trip ini biasanya trip A, trip B gitu. Dalam satu kali perjalanan kita bisa lihat berangkatnya kapan, durasinya berapa lama perjalanan, jarak yang ditempuh, dan fuel consumption, juga speed rata-rata ya. Kalau kita mau perjalanan kita bisa reset ya. Nah, kemudian vehicle status ini. Vehicle status. Nah, ini jadi ini sudah dilengkapi dengan tire pressure loss monitoring system. Ya. Kalau sekarang biasanya tire pressure monitoring system yang bisa menunjukkan tekanan ban. Kalau ini dia otomatis pakai logic komputer sendiri, ada inisialisasinya dan seperti ini menunjukkannya. Jadi ketika kita kehilangan pressure, tekanan, biasanya sih pengalaman saya sampai 20 20 kilogram force atau apa itu. Nah, itu dia nanti akan alarm supaya kita menambah angin. Ini yang kedua, ini kalau kita perlu inisialisasi ketika sudah kita pompa atau sudah ganti ban atau ganti ya, kita perlu inisialisasi kondisi tire-nya itu. Nah, ini kita juga bisa lihat engine oil level. Ini mesinnya nggak ada dipsticknya ya, jadi engine oil level hanya bisa dilihat dari sini ya. Kita nggak bisa lihat secara manual pakai dipstick di mesinnya, di engine-nya nggak ada. Kemudian ini adalah jadwal-jadwal untuk servis. Ada jadwal ganti oli, ada jadwal ganti kampas rem, brake pads, ada jadwal ganti minyak rem, jadwal ganti kampas rem yang belakang. Kemudian vehicle check, ada inspection, ini fisik biasanya, physical inspection itu. Kemudian vehicle checknya ini service, tergantung nanti kuncinya ini dia akan bilang harus servis apa ya. Kemudian ini kalau ada error kita bisa cek di sini, cek kontrol. Nah, saat ini statusnya no fault ya. Ini setelah perjalanan panjang, perbaikan ECU dan sebagainya, statusnya no fault sekarang ya. Kemudian ini balik lagi ke menu. Di sini ada berbagai macam setting ya, ada berbagai macam setting ya. Balik ke menu. Kemudian ini AC-nya sudah digital dan dual zone ya, dual zone. Jadi kalau di sini diubah sisi penumpang, nah dia bisa beda temperatur dengan sisi driver. Kalau kita pakai all di sini, otomatis nanti akan ngikutin sisi driver ya. Berbagai mode, ada atas, depan, kemudian bawah. Dan ini kalau kita pencet A, dia auto, itu dia akan milih antara resirkulasi atau ambil angin dari luar. Otomatis dia akan memikirkan sendiri. Kalau yang ini itu artinya resirkulasi, jadi dari depan ini nutup. Kalau ini mati dua-duanya, ini artinya ngambil angin dari luar. Ini defogger depan, defogger belakang. Nah, ini yang bawah ini DVD tray-nya ya, DVD B-nya itu. Ini volume, ini memori nih. Cuma saya nggak pernah pakai itu, nggak pernah setting juga. Seperti apa? Di sini ada kompartemen kecil, kemudian ada 12 volt DC. Itu.
ya. Ini tuas cruise controlnya. Mobil ini sudah juga dilengkapi fitur sensor parkir ya. Kita lihat di sini, cuma bukan kamera parkir. Nah, jadi dia menunjukkan warningnya adalah dengan suara dan jarak. Nah, jadi ada hijau, agak di zoom lagi sih. Hijau masih aman, kuning, merah. Sampai kira-kira suaranya seperti ini udah menyatu ya, pip gitu. Kalau nggak salah sekitar 30 cm lah jaraknya dari belakang. Ya, oke, kira-kira itu untuk penampilan dashboard interior dan fitur yang di dalamnya. Ya, selanjutnya kita ada di akomodasi penumpang belakang ya. Fiturnya standar nih ya. Yang pertama ini blower AC ya, blower AC kita bisa kontrol on off dan hot sama coolnya ya, tapi bukan temperaturnya, jadi ini masih manual. Kemudian ada DC 12 volt, ada 2 buah, dan ada sedikit kompartemen di sini, agak ke sini coba. Dan ada sedikit kompartemen di sini ya untuk naruh apa nih, barang kecil ya, nggak begitu manfaat juga sih. Ya, jadi ini AC blower manual, kemudian 12 volt. Ya. Nah, terus di sini ada armrest untuk penumpang, ada armrest untuk penumpang. Ada cup holdernya di sini. Cup holder di sini. Nah, ini ada kompartemen tambahan ya. Kompartemen tambahan di sini untuk buku manual, servis dan sebagainya ya. Jadi tempatnya di sini. Ya nggak bisa kita pakai untuk simpen-simpen yang lain sih. Yang penting ini buku manual, buku servis aman di sini. Tapi nggak ada buku servis sih. 2010 ini BMW ini udah nggak ada buku servis. Semuanya elektrik, ada di datanya digital di dalam key-nya, dalam kuncinya ya. Jadi ini lebih ke buku manual ya. Kita kembalikan lagi, lebih ke buku manual untuk penumpangnya ya. Seat belt standar ada 3 titik seat belt. Nah, di sini kita nggak punya lagi cup holder lagi di bagian pintu penumpang seperti ini ya, nggak ada. Termasuk di depan itu nggak ada cup holder untuk di pintu karena ini mobil sport, sama sekali nggak ada untuk naruh-naruh barang ya. Jadi bukan seperti mobil keluarga yang banyak sekali cup holder, wadah-wadah gitu, tempat-tempat penyimpanan ya. Ini nggak ada, hampir nggak ada. Nah, itu apa namanya, mungkin kekurangannya kalau dipergunakan untuk mobil keluarga. Nah, ini airbagnya, sini ada airbag ya. Selanjutnya di sini ada airbag, kemudian ada Isofix untuk bayi, apa namanya itu, untuk dudukan bayi, dudukan bayi. Kira-kira itu fiturnya untuk yang di belakang ya. Untuk yang belakang fiturnya ini yang lampu sen ini sudah LED, matrix LED ya. Sementara stop lampnya ini bolam sebenarnya, tapi desainnya sudah ada seperti LED bar sini ya. Desainnya sudah ada seperti LED bar, jadi seperti lampu LED stop lampnya. Nah, sementara lampu mundurnya ini bolam. Lampu mundurnya ini bolam kecil. Ya. Sensor parkir. Terus belakang ini sensor parkir ada 4. Sensor parkir 4. Ya. Terus sakpin antena. Ya, tadi kira-kira penjelasan mengenai fitur-fitur dari 320i E90 LCI tahun 2010 ya.
Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang mempertimbangkan untuk meminang E90, yang mungkin pengen tahu apa aja fiturnya, seperti apa ini kelengkapannya itu, nah itu mungkin bisa mengobati penasaran teman-teman ya. Jadi bisa untuk memutuskan ya untuk tahun 2010, karena ini mobil Eropa ya, jadi sudah sangat lengkap ya. Belum yang nggak saya sebutkan di sini ya, seperti ABS, EBD itu sudah komplit ya, udah ada semua, nggak saya sebutkan. Nah, cuma nanti bawaannya kalau E90 aslinya ring 17 ya, ini saya sudah ganti ring 18, aslinya ring 17. Enaknya kalau tetap pakai ring 17, ban RFT nya lebih murah. Kalau udah naik ring, bannya agak lebih mahal ya. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Dukung terus channel saya dengan subscribe, klik like, share, dan juga komen-komen di bawah untuk terus mendukung channel ini untuk terus berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.